Hakim, Bawaslu itu juga tidak netral. Itu yang juga harus diawasi pada saat pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan PTM alhamdulillah merumpolon dengan tuan Indah Rastika Sari. Kali ini di edisi Kamis 15 Februari 2024 episode ke-52 tahun keempat. Subscribe, like, komen, bagikan pastinya. Terus kami tunggu. Kemarin kita baru saja menyelesaikan memberikan suara kita untuk perubahan pastinya, untuk peningkatan, untuk kemajuan bangsa. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai hal yang berkembang beberapa waktu belakangan itu terkait dengan sivitas akademika atau juga guru besar atau juga perguruan tinggi di kampus. Ini beberapa dari kampus yang ada di Indonesia, kampus ternama, ini menyuarakan suara mereka tentang protes mereka ataupun tentang hal yang mereka, keresahan-keresahan mereka tentang demokrasi hari ini. Yang akan kita bahas hari ini bagaimana dengan di Aceh. Bagaimana kondisi di Aceh. Tema kita, tolak teken petisi. Benarkah Rektor UIN Araniri dukung politik dinasti? Kita kutip dari Detik Sumut. Jadi dari beberapa media mainstream juga. Prof. Mujibur Rahman selaku Rektor UIN Araniri menegaskan bahwasannya ketika ada beberapa guru besar kita mendesak rektor untuk membuat petisi, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah berada pada jalur yang normal dan netral. Apakah kemudian ini berhubungan dengan jabatan atau seperti apa sikap dari perguruan tinggi seharusnya melihat demokrasi kita? Hari-hari ini kita akan bahas itu bersama Taufik Arahim, SE, MSI, PhD. Beliau merupakan pengamat politik. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk waktunya di PTM. Ya. Sudah nyoblos ya Pak? Sudah, itu hak suara kita. Ya. Siapapun pilihannya tetap harus disuarakan dengan suara, dengan hati nurani. Begitu ya Pak ya? Ya. Oke, berkembang kemudian belakangan muncul, Anda salah satunya juga sivitas akademika. Orang yang di kampus Pak. Iya. Kampus hari ini sudah bersuara. Sinyal apa itu yang Anda lihat tentang demokrasi kita? Oke, terima kasih. Saya coba runut ke belakang ya. Sebenarnya keresahan ini sudah 6-9 bulan yang lalu. Jadi sejak disahkannya wakil presiden yang melanggar Undang-Undang Dasar 45. Maksud Anda Gibran? Kurang tahu saya namanya. Jadi konstitusi 45 konstitusi itu dilabrak. Sehingga umurnya kan minimal 40 di konstitusi, di 45. Kemudian sesudah digugat agar bisa sampai 35 tahun, ternyata gugatan itu kan serialnya juga lama. Sesudah disahkan ternyata boleh 35 tahun atau lebih dengan pengalaman pernah menjadi gubernur dan ditambah lagi pernah jadi pejabat daerah tingkat 2 atau wali kota. Nah di situ ternyata keputusan itu mengundang kontroversi yang luar biasa karena melabrak konstitusi, melabrak Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi itu dipecat ya, itu jelas dipecat. Dipecat dengan pelanggaran etika berat. Pelanggaran etika berat itu tidak digubris karena KPU juga menerima calon wakil presiden yang melanggar konstitusi itu. Ya, jadi sehingga juga itu baru keputusan yang 2 minggu yang lalu dianggap juga melanggar etika berat. Kenapa? KPU tidak mengeluarkan PKPU yang mendukung perubahan usia wakil presiden atau presiden. Nah, ini semakin resah ini para akademisi, guru besar, sivitas akademika, mahasiswa itu semakin resah. Karena ini melanggar undang-undang. Jadi dengan alasan untuk masa depan bangsa,
merekrut usia yang tidak sesuai dengan keputusan undang-undang, inilah yang menjadi keresahan. Keresahan ini sudah lama. Jadi para sivitas akademika, profesor, guru besar, termasuk mahasiswa sudah melakukan gerakan-gerakan. Tapi gerakan-gerakan mereka belum masif dan belum blunder seperti akhir-akhir ini. Karena apa? Terakhir ini bergerak karena Ketua KPU juga melanggar etika. Banyak persoalan-persoalan penting yang berkaitan dengan keputusan politik pemerintah Indonesia ini menjadi gunung es yang semakin lama semakin besar yang menyebabkan ketidakpercayaan, distrust. Ini yang menjadi persoalan pertama. Yang kedua, kalau disinggung dengan persoalan petisi, ada yang tidak mau menandatangani petisi atau ikut aksi petisi, itu yang merupakan gerakan moral ya. Meskipun ada Menteri Angkuh itu yang mengatakan ini. Siapa Menteri Angkuh? Ada satu Menteri Angkuh itu, dia pikir dia hebat sekali. Dia mengatakan bahwa ini ada partisan. Tidak, ini memang sudah lama. Oh, karena dia lihat bentuk-bentuk tangan yang menunjukkan angka itu mungkin orang cara tidak sadar buat angka itu kan. Saya juga hati-hati sekali buat tangan gitu karena diskusi netralitas ini sudah 3-4 bulan yang lalu. Kalau setahun yang lalu saya ada expose tentang money politik 7-8 bulan yang lalu. Itu saya buat dalam bentuk opini. 2 bulan sesudah itu saya tentang rasionalitas dan irasionalitas di media mainstream. Terakhir masalah wibawa, kepemimpinan yang berwibawa. Nah ini kalau kita lihat secara teoritis, ini mengacu pada teori sosial politik yang dikenal dengan istilah ada patron and client. Jadi ada tuan dan cuan, ada tuan dan hamba. Dan ini pernah dilakukan penelitian oleh James Scott umpamanya tentang persoalan patron and client. Kalau di Indonesia ada Yahya Muhaimin. Dan inilah yang menyebabkan mungkin apa? Mereka itu hanya cuan dari tuannya yang ada di atas. Maka dia tidak bisa menampung aspirasi, keresahan, gejolak moral dari itu untuk para menteri yang Anda bilang tadi, yang Anda sebutkan tadi. Sampai ke tingkat daerah. Sampai ke tingkat daerah, baik. Mereka kan juga cuan ya dari hamba di atas. Berarti mereka tidak netral? Ya kalau secara undang-undang, secara aturan, memang kan tidak netral. ASN, polisi, tentara, ya, birokrasi, itu tidak netral. Mereka harus mengacu pada pimpinannya di pusat. Presiden tidak netral. ASN harus netral. Itu apa menurut Anda? Itu kan lip service saja. Hanya lip service saja. Karena gejolak sudah semakin besar. Oke. Kalau katakan mereka netral, mereka juga tidak netral. ASN itu, KPU, KIP, Bawaslu itu juga tidak netral. Itu yang juga harus diawasi pada saat pemilu. Nah, sesudah pemilihan itu transaksional seperti teori sosial itu juga berlaku. Bosefian mengatakan di samping patron and client ada transaksional politik. Oke. Kalau ke teori sosial ini kita mengacu lagi balik pada Frankfurt School of Thought, ke belakang lagi nanti ada Max Weber. Baik. Jadi ada kontrak sosial yang ya seolah-olah kalau yang dikatakan oleh Max Bailey bahwa orang ini melakukan aksi social action di depan tuannya itu, wah, benar-benar menjadi menghamba, mengerjakan apa yang diinginkan. Meskipun ya mungkin hati kecilnya tidak sanggup mendengar hal ini. Desakan teman-teman, desakan akademisi, desakan guru besar itu seharusnya dia juga harus perhatikan dan tidak perlu bereaksi. Dan itu teori dari realita hari ini yang Anda sebutkan. Baik, kita kembali ke kampus, Pak Taufik. Netralitas tadi Anda berhati-hati untuk menunjukkan angka-angka tertentu. Seperti apa seharusnya sikap kampus yang Anda baca yang muncul hari ini? Itu sikap apa yang itu apakah sikap moral atau sikap mendukung justru salah satu paslon tertentu? Tidak, atau itu sikap moral. Sikap moral. Meskipun kenapa? ASN itu
dalam undang-undangnya dia harus patuh pada pemerintah atasannya. Tapi mereka ini ASN yang fungsinya adalah sebagai pendidik. ASN pendidik fungsi moral dari universitas, Ya. dari perguruan tinggi. Ya, maka yang pada saat etika itu dalam teori filsafat ya, kita mau cari yang ke klasik sana, etika, estetika, metafisika itu posisinya sangat tinggi dalam keilmuan. Jadi logika itu di bawah itu. Nah, oleh karena itu pada saat etika diganggu, etika dilabrak, etika tidak dihargai, ini mereka bereaksi. Dan reaksinya itu spontan, jangan dikatakan partisan. Oke. Yang katakan partisan itu memang dia selalu berpikir partisan dan dia bilang ini skenario. Memang otaknya otak skenario. Berarti mereka yang bisa menjalankan skenario, Iya. bisa berpikir seperti itu. Iya, ini jadi persoalan penting dan sangat menyinggung dan menghina akademisi. Baik. Nah, kenapa kemudian muncul, ini kan sudah gejolaknya sudah 6-8 bulan tadi Anda sebutkan di awal. iya. Kenapa baru muncul mendekati pemilu, Pak Taufik? Karena terakhir ada etika yang dilanggar oleh ketua KPU. Nilai etika itu. Iya, karena ini nggak tahan lagi ya. Karena disuarakan, disampaikan seperti dipermain-mainkan kan. Apalagi setelah statement, saya ini boleh melakukan kampanye. Di itu undang-undang kepemiluan nomor 7 2017, pasal 199 itu dipotong. Jadi dipotong, dibaca boleh melakukan kampanye. Padahal panjang itu. Redaksinya masih panjang. Masih panjang di bawah sampai tidak boleh ada hubungan saudara, pokoknya ada istilah yang sangat klasik gitu dan lain sebagainya. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu kan digunakan fasilitas negara. Pada saat itu kan sedang meresmikan pesawat yang bermasalah itu juga ya. Hari ini corruption investigation of European itu sedang melakukan penelitian kan. Baik, kita kembali ke Aceh, Ya. Taufik. Bagaimana sikap akademisi kita yang Anda lihat? Kalau tadi saya katakan di awal Ya. itu Pak Rektor UIN itu kita netral. Iya. Seperti apa Anda melihatnya? Sikap sebenarnya para akademisi di Aceh juga sebenarnya banyak yang resah. Ada yang berani, ada yang tidak berani. Persoalannya itu. Yang berani itu seperti apa suaranya? Menyuarakan hal-hal yang melanggar etika, melanggar demokratisasi politik yang kita sudah sama-sama sepakati bahwa itu menjadi jalan masuk untuk memilih pemimpin yang berwibawa, bermartabat, berintegritas. Itu ternyata mereka nggak tahan lagi. Dan terakhir sesudah ada kesepakatan, saya juga ada mengajak beberapa orang, mereka nggak berani, saya juga nggak mau paksa kan. Ini kan hak demokrasi masing-masing, hak bagi setiap individu yang Tidak berani kenapa? wallahu alam itu bukan urusan saya pikir. Ini persoalan rasa ya. Apa karena mereka ASN, tadi balik lagi mereka punya, yang Anda katakan tadi, mereka menduduki posisi-posisi tertentu. Iya, yang jelas memang yang punya posisi penting ini yang bermasalah. Jadi SK mereka kan ditandatangani di Jakarta, di pusat ya. Tapi akan ada ganggu SK itu ketika mereka bersuara. Bisa saja digertak nanti atau dipersoalkan atau ada orang tertentu. Saya saja yang bukan ASN dan bukan siapa-siapa, cuma rakyat biasa ini saja kadang-kadang nggak jelas kan masuk pesan. Hati-hati, jangan ini, jangan itu. Tapi Anda akademisi, Bapak. Anda Iya, akademisi. saya terus bersuara kan. Saya nggak pernah berhenti bersuara. Tapi tidak semua orang mau bersuara. Dan kita tidak punya hak untuk maksa mereka bersuara. Dan Sama juga dengan yang hari ini Rektor UIN itu. Beliau saya pikir menghargai setiap orang, berdemokrasi. Beliau menghargai orang lain. Dan hak beliau juga dihargai. Tapi persoalan itu sebenarnya mereka nggak perlu beliau expose saja. Kalau nggak diam saja. Karena ini persoalannya. Saya tahu kementerian itu diminta 8-9% untuk mendukung calon tertentu. Tidak sanggup menterinya. Minta 4%. Pegawai di situ itu sebanyak 2 juta seluruh Indonesia sampai ke penyuluh. Dari mana data itu, Pak? Ada. jadi mereka tidak siap, maka dia minta 4%. Jadi 8-9% itu dia tidak sanggup penuhi. Mungkin 2% dipenuhi dari pejabat di bawah kementerian itu. Dan yang 2% lagi diambil dari organisasi yang selama ini dia yang jadi ketuanya. Tapi itu tidak mampu juga dia penuhi.
Maka mungkin karena apa? Mereka sudah pernah dipanggil semua ke Jakarta. Kakanwilnya dipanggil, termasuk para rektor. Jadi Artinya? ini ada warning untuk mendukung salah satu paslon tertentu. Nah persoalannya inilah persoalan patron and claim. Jadi mereka harus menghamba kan. Karena sebenarnya jabatan itu kan sebentar ya. Artinya akademisi dari Aceh, satupun mereka diam saja. Enggak, ada yang bersuara. Saya tahu ada beberapa orang yang bersuara. Selain Anda? Ada beberapa orang saya tahu dan sering berdiskusi dengan saya. Tapi mereka ada bukan saluran informasi itu juga selama ini ada media mainstream sudah bisa menerima. Suara-suara ini ada yang tidak berani, tidak menerima karena ada yang kalau menurut orang ya cari-cari kesempatan kapan lagi. Ini kan banyak ya, kalaupun kita mau mengukur ekonomi hari ini, inflasinya rendah bukan rendah karena kemampuan pemerintah menahan inflasi tidak tinggi, tapi karena uang tidak beredar di masyarakat. Nah, ini bisa jadi nanti akan ada uang beredar secara tiba-tiba banyak gitu. Apakah sebelum atau sesudah? Sesudah ini juga ada nanti uang beredar. Karena mungkin ucapan terima kasih. Saya tahu juga satu orang 300, 200, satu orang itu kepada siapa? Pada rakyat. Kepada rakyat. 200 tentang dapat kasih fotokopi KTP. Dan itu nanti sesudah pilih tunjukkan benar pilih atau tidak yang itu. Itu mendukung siapa? Paslon tertentu. Iya. Jadi ada yang sudah pakai tarif, ada yang sudah mencapai 1 juta. Per orang? Per orang. Keluarga atau per orang? Per orang. Per orang. Ya, demikian mahalnya money politik. Indikatornya apa? Artinya mereka memberikan itu ketika memilih salah satu Dia harus dipastikan nanti, dia kan bisa cek itu. Baik. Di samping membuktikan secara empirik bahwa dia ada. Makanya sekarang ada larangan tidak boleh masuk HP, umpama yang lalu. Ya, kita balik ke lingkungan kampus, Pak Taufik. Ya. Bagaimana kemudian Anda melihat, apakah ya ini wajar saja kalaupun para akademisi kita, mahasiswa kita, lingkungan kampus kita ya mereka normal saja kalau tidak berbicara artinya? Mereka juga terfragmentasi hari ini. Jadi ada yang mudah dipecahkan, ada yang masih punya etika moral, masih punya idealisme terhadap demokratisasi yang sesungguhnya, bersikap netral. Tapi salurannya juga terbatas. Di samping ya hari ini, akhir-akhir ini juga mahasiswa disibukkan dengan kepentingan-kepentingan perkuliahan tertentu. Dan bahkan ada yang libur kan. Baik, kita bicara teritori etika dan moral. Iya, iya. Kalau kita bicara itu, bagaimana Anda melihat di kondisi akademisi yang ada di Aceh? Apakah mereka tidak berani menyuarakan hal tadi atau mereka seperti apa kondisinya? Bisa jadi pertama salurannya nggak ada. Yang kedua memang mereka tidak terbiasa dengan menyuarakan hal-hal yang sifatnya idealisme dan normatif. Yang ketiga mungkin saja bagi yang sebagian punya jabatan, kesempatan jabatan itu dimanfaatkan untuk menyelesaikan jabatan. Apakah sesudah itu dia bersuara? Wallahu alam. Yang keempat, hari ini akademisi itu benar resah. Benar resah. Apalagi sebelum pemilu, sesudah pemilu, kalau nanti keputusannya siapa yang jadi pemimpin tidak sesuai dengan hati nuraninya, tidak benar-benar mampu menciptakan kondisi kehidupan yang kalau menurut politik ekonomi itu menciptakan keadilan, pemerataan dan kesejahteraan itu tidak tercapai, mereka harus usaha lagi. Hari ini mungkin ya teori kontemporer itu ada yang dikemukakan oleh John Rawls itu teori justice itu. Tuntutan keadilan ini hari ini besar. Nah hari ini jangankan keadilan, kalau kita hitung rata-rata pendapatan memang betul di atas 7.000 US dollar per kapita per tahun. Berapa kurs dolarnya? Dan itu antar daerah, antar sektor, antar provinsi, antar kabupaten kota itu kesenjangannya besar. Baik, mereka resah. Anda sebutkan mereka akademisi kita resah, akademisi di Aceh resah. Tapi seperti apa yang mereka bisa lakukan? Kalau misalkan jelas tadi di nasional itu UGM lah katakan. UGM itu alma maternya Pak Jokowi. Mereka bersuara dengan keresahan mereka. Apa yang harusnya akademisi Aceh lakukan atau seperti apa hari ini peta-peta yang Anda lihat yang sudah Anda mereka ada melakukan diskusi-diskusi kecil. Diskusi kecil di lingkungan kampus. Kampus. Dan itu penyalurannya mungkin akses untuk diekspos itu kurang.
Karena mereka tidak menggunakan jalur-jalur ekspos tertentu yang bisa memberikan informasi yang lebih luas kepada Lalu apa masyarakat. efeknya dengan diskusi kecil itu? Diskusi kecil paling untuk mereka dan beberapa orang saja. Lalu? Tapi bagi yang punya akses keluar itu bersuara. Itu dilakukan oleh para akademisi. Ada tidak ramai memang, karena risikonya besar. Untuk menyampaikan hal yang benar hari ini juga risikonya besar. Tidak mudah dan tidak semua orang siap menanggung risiko itu. Resikonya kan artinya sama Pak Taufik, baik itu di belahan Aceh ataupun di daerah mana sama. Iya. Tapi kenapa akademisi kita, apakah mereka memang ya sudah gitu diam saja atau terkait resiko itu? Tidak berani menghadapi risiko. Ini jadi persoalan hari ini. Kita hidup di tengah kondisi demokratisasi politik yang semi demokrasi yang mungkin agak sedikit otoritarianisme politik, dan itu sudah sering saya katakan. Otoritarianisme politik ini menggunakan lembaga-lembaga tertentu yang katanya netral, tidak netral. Ini sangat menghantui sebagian akademisi. Mereka tidak berani mengambil, bahkan bisa jadi risiko nyawa ya. Risiko keluarga, risiko pendapatan dan lain-lain sebagainya. Ini tidak semua siap dengan hal-hal seperti itu. Yang bagi orang-orang yang biasa susah, miskin macam saya, no problem kan. Kalau miskin hari ini bisa dapat beras 1 karung ya no problem bagi saya. Artinya, dan ini juga saya jaga. Dan persoalannya memang resah. Secara realitas akademisi itu resah di Aceh. Bukan tidak resah. Ada beberapa kampus yang bergerak sudah menyatakan sikap, itu kita apresiasi. Ada yang tidak mau dan tidak berani. Sikapnya apa, Pak? Ya, mereka sudah menyatakan sikap kan, dua kampus yang di Los Mawai dan Syekh Kuala sudah membuat petisi minta pemilu demokrasi damai sebelum pemilu dilakukan, netralitas baik ASN, TNI, Polri, KIP dan KPU. KIP dan KPU ini perlu diawasi secara intens. Di situ terjadi transaksional politik yang luar biasa. Artinya dalam koridor itu, dua kampus itu dalam bicara apa Pak? Bicara etika atau bicara netralitas? Demokrasi dan netralitas. Bukan partisan. Bukan partisan. Itu perlu dihargai. Saya juga lihat jadi videonya. Kecurigaan ada yang 1-2 orang saya kenal gitu kan. Ya mungkin mereka bagus, saya pikir sudah oke itu. Tapi bisa mempengaruhi masyarakat. Pengaruh inilah yang sampai dengan saat ini saya kemarin melihat data pengaruh bagi publik dari berbagai action yang dilakukan partai politik, paslon itu pengaruhnya kecil sekali. Cuman 5-7%. Yang tidak berpengaruh itu sampai 76%. Jadi apapun yang dilakukan mereka nggak pengaruh. Karena apa? Masyarakat sudah apatis. Walaupun guru besar yang, walaupun pihak kampus yang bersikap itu tidak ada pengaruhnya. Ya hari ini apalagi kan media X itu yang paling dominan melakukan penyebaran informasi kan. Tapi pengaruhnya kecil. Apakah pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Orang cuek saja, artinya apa? Ini masyarakat hari ini distrust dengan kondisi demokratisasi politik yang ada di negara ini. Oke, artinya dalam konteks ini pihak kampus itu tetap menjaga, semuanya harus netral. Ya. Semuanya harus netral. Ya. Bukan mendukung salah satu ya Pak ya? Ya. Kemudian yang muncul kecurigaan mereka. Ya biasalah, kayak ada yang bilang seperti itu Pak. Iya. Nah, biasalah itu sudah ada gerakan, kita sudah duluan. Itu kan dia kan cari untung juga. Kapan lagi cari panggung dia kan? Kapan lagi kan? Karena ini juga habis ini juga ada pilkada lagi sesudah itu kan. Pilkada ini juga sudah disetting-setting kan. Tapi ketika kampus sudah turun Pak, kampus sudah turun gunung, apa artinya? Artinya ada yang tidak benar, ada yang tidak beres dengan kondisi negara. Negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ini yang jadi persoalan. Karena mereka masih ada minimal ikatan moral di kampus itu masih ada. Etika moral masih dijunjung tinggi. Seperti yang saya katakan tadi, dalam dunia akademik, dalam dunia keilmuan, dalam filsafat keilmuan, etika, estetika, metafisika itu berada di atas. Selanjutnya baru etika, matematika, dan seterusnya. Oke. Baik, Pak Taufik terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Terakhir Pak, apa yang harus disikapi
untuk seluruh masyarakat, khususnya pihak sivitas akademika, masyarakat kampus, seperti apa melihat demokrasi kita hari ini? Demokrasi hari ini memang tidak baik. Sedang dilabrak seluruh konstitusi, etika hukum dan seterusnya. Kembali luruskan ke jalan yang benar. Bahwa semua itu harus diluruskan ke jalan yang benar karena masa depan bangsa ini masih panjang. Jadi generasi selanjutnya adalah tanggung jawab akademisi, para sivitas akademika untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang benar dan yang sesungguhnya sesuai dengan kaidah keilmuan, menghargai bahwa ilmu itu satu, berasal dari Allah. Dan artinya pihak kampus harus terus turun dengan sikap-sikap yang sudah seperti yang sudah ini. Iya, supaya lebih masif lagi. Gitu. Lebih masif lagi, lebih masif lagi suaranya. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik Ar-Rahim, SE, MSc, PhD, pengamat politik untuk waktunya. Nanti kita insya Allah saya sharing-sharing lagi, Pak. Terima kasih, sama. Oke, baik, terima kasih rekan PTM. Kami tetap tunggu subscribe, komen yang positif dari Anda dan bagikan untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, sampai jumpa.